Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video stop motion teks hikayat yang berjudulkan Joko Kendil. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri serta tokoh yang kami perankan. Saya Agis Cecilia Musufilo, nomor absen 1, berperan sebagai Yusumi. Saya dari absen 18 berperan sebagai Putri Chandra Kirana. Perkenalkan, nama saya saya absen 20. Di sini saya menjadi D yang 1. Perkenalkan, nama saya absen 22. Saya memerankan Joko Kendil. Saya Muhammad Tarfan Ramadan, absen 24. Saya sebagai pemeran Raja Amarta. Halo, perkenalkan. Nama saya Fitri Anjrohma, saya dari absen 29. Saya sebagai narator dari hikayat Joko Kendil. Perkenalkan, saya absen 30 berperan sebagai Teyang Tua. Alkisah, pada desa kecil di lereng gunung hiduplah seorang janda miskin dinamainya Nyi Sumi. Ia tinggal bersama anaknya yang diberi nama Joko Kendil. Lelaki itu tampak kecil dan aneh, layaknya Kendil, tetapi berhati lembut dan gemar menolong. Sebermula pada suatu ketika Joko Kendil membantu ibunya menimba air di sumur, sang ibu menatapnya dengan sedih. Anakku, meskipun tubuhmu berbeda dari anak lain, janganlah engkau bersedih. Tuhan pasti memberi kelebihan bagi setiap ciptaannya. Ibu, jangan gundah gulana. Aku berjanji akan menjadi anak yang berguna, hingga akhirnya ibu pun akan bangga pada diriku. Mendengar ucapan itu, hati sang ibu terasa sangat hangat. Ia yakin anaknya istimewa. Pada istana raja, bercakaplah sang raja Amerta dengan sayembara untuk para jejaka yang hendak meminang Putri Chandra Kirana, putri sang raja yang cantik dan elok. Barang siapa yang dapat membuat putri tersenyum, dialah yang akan menjadi suaminya. Para pangeran dari berbagai negeri datang membawa hadiah berlimpah, namun tak satu pun mampu membuat sang putri tersenyum. Ia menatap bosan ke arah para pelamar. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda berpakaian sederhana. Dialah Joko Kendil. Semua orang tertawa melihatnya. Namun Putri Chandra Kirana menatap Joko Kendil penuh rasa iba. Wahai pemuda kecil, siapa engkau? Hamba hanya orang desa biasa, namun hamba datang membawa niat tulus untuk membahagiakan Baginda dan Putri. Tak dinyana, senyuman sang putri pun merekah. Putriku, mengapa engkau tersenyum kepada anak kecil ini? Ayahanda, hatiku berkata bahwa dialah yang tulus dan jujur. Hamba memilih Joko Kendil sebagai pendamping hidup. Raja pun amat murka. Tidak mungkin putri raja menikah dengan orang seperti dia. Namun, karena sumpah sayembara telah diucapkan, raja tidak dapat menolak. Dengan berat hati, pernikahan pun dilangsungkan. Setelah menikah, Joko Kendil dan sang putri tinggal di istana kecil di pinggiran kerajaan. Para dayang istana sering mengejek. Lihatlah, suami sang putri hanya seorang bocah kendil. Memalukan. Betapa kasihannya putri yang cantik itu. Sudah, diamlah, ada sang putri. Namun, sang putri tidak peduli.
Janganlah kau bersedih, Joko. Aku percaya kebaikanmu lebih berharga dari segala rupa. Terima kasih Putri. Saat tiba waktunya, engkau akan tahu siapa diriku sebenarnya. Joko Kendil pergi ke taman istana. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi pemuda tampan bersinar. Maka pada hari yang berikutnya, sang putri terkejut melihat suaminya berubah. Siapakah engkau, wahai tuan yang gagah ini? Akulah Joko Kendil, suamimu. Wujud asliku kini telah kembali. Berita ini segera sampai ke telinga raja. Sang raja pun berlari tergesa-gesa menuju istana sang putri. Anakku, apakah ini benar? Apakah dia benar Joko Kendil yang dahulu kecil dan jelek? Benar Paduka, Yang Maha Kuasa memberi ujian kepada manusia agar tidak menilai dari rupa, melainkan dari hati. Raja tertunduk, menyesali olokannya terhadap sang menantu dahulu. Ampunilah hamba, Joko Kendil. Engkau benar-benar mulia. Engkau layak menjadi menantuku dan penerus kerajaan ini. Sejak itu, Joko Kendil dan Putri Candrakirana hidup bahagia. Mereka memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Sementara rakyat hidup makmur pula tentram.